dari banyaknya model desain pembelajaran tadi Bu, Mhm. apakah bisa diberikan contoh salah satu langkah-langkah dari model tersebut Bu? Oke, kita ambil saja satu contoh ya, model desain pembelajaran MPI. Ya, ada beberapa langkah di situ. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menuliskan tujuan pembelajaran umum. Nah, apa itu tujuan instruksional umum atau tujuan pembelajaran umum? Ya, pengertiannya dulu ya, Mbak Anjani ya, yaitu menentukan apa yang ingin siswa mampu lakukan ketika mereka sudah menyelesaikan instruksional dari guru, atau dengan kata lain bahwa tujuan instruksional umum ini adalah tujuan akhir setelah siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dia harus bisa apa? Nah, tujuan instruksional umum ini dapat diturunkan dari satu, daftar tujuan dalam kurikulum, ya. Kemudian pengalaman langsung tentang kesulitan belajar siswa. Bisa dengan cara menganalisis performa. Nah, ini biasanya untuk penulisan tujuan instruksional umum di pelatihan ya. Nah, kemudian dari penilaian kebutuhan atau dari analisis orang yang sedang bekerja atau dari persyaratan tertentu untuk instruksional tertentu. Nah, di dalam merumuskan tujuan instruksional umum ya, itu ada beberapa hal Mbak Anjani yang harus diperhatikan ya, yaitu harus memfokus pada kawasannya, apakah kawasan kognitif, afektif, psikomotor. Lalu kita juga harus memperhatikan kalimat yang digunakan di dalam tujuan instruksional umum, terutama kata kerja ya, kata kerja operasional. Kemudian yang ketiga itu harus bisa menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilihat. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh capaian pembelajaran bidang studi tari untuk fase F kelas 11, kelas 12 di dalam kurikulum Merdeka. Kita sekarang menggunakan istilah capaian pembelajaran ya. Tapi kalau di dalam prosedur ini tadi namanya adalah tujuan pembelajaran umum ya, tapi sebenarnya ya maknanya sama ya, jadi merupakan tujuan akhir ya dari siswa setelah bisa menyelesaikan program pembelajaran. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini capaian pembelajaran pada fase F untuk anak kelas 11 dan kelas 12. Peserta didik mampu mengevaluasi hasil penciptaan karya tari dalam mencipta seni dengan menggunakan konsep prinsip-prinsip manajemen produksi. Kemudian bisa membandingkan berbagai macam pertunjukan tari dan seterusnya. Kemudian bisa mencipta karya tari dan seterusnya. Nah, capaian pembelajaran fase F pada bidang studi seni tari inilah yang disebut sebagai tujuan pembelajaran umum. Tinggal kita turunkan saja ya dari kurikulum yang berlaku. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita mengetahui setiap kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajaran F ya, atau tujuan pembelajaran umum di fase F ini berada di kawasan mana saja. Nah, ini saya coba untuk pisah-pisah ya, dari sini ya, kita pisah-pisah. Mengevaluasi, berarti itu ada di bagian kawasan kognitif. Membandingkan itu berasal di kawasan kognitif. Lalu kalau menciptakan, Mbak Anjani, kira-kira berada di kawasan mana? Keterampilan. Ya, keterampilan. Tetapi ada kombinasinya, keterampilan dan kognitif yang di level ke-6. Nah, kemudian itu aktualisasi diri, ini sebenarnya berada di kawasan sikap. Nah, jadi capaian pembelajaran di fase F itu ternyata ya terdiri dari beberapa kawasan ya, baik di ranah kognitif, kemudian keterampilan, kemudian di ranah sikap. Nah, ini contoh dari
tujuan pembelajaran umum atau yang sekarang disebut sebagai capaian pembelajaran. Tadi di tabel itu di langkah selanjutnya ada melakukan analisis interaksional ya Bu. Ya. Analisis interaksional itu yang seperti apa Ibu?